warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas I, mata kuliah praktikum pajak penghasilan badan orang pribadi. Perkenalkan, saya Sri Alamesa Fiona dengan NIM akhir 257 berperan sebagai Tax Manager. Saya Firizky Hafiz, NIM 268 sebagai Internal Auditor. Saya Aisyah Fatma Dewi Azahra dengan NIM 270. Saya berperan sebagai Accounting. Saya Robi Azra Haryansyah dengan NIM akhir 272 sebagai Direktur. Nama saya Nabila Syifa Rahmadi dengan NIM akhir 278 berperan sebagai Finance Manager. Pada kesempatan kali ini, membahas kasus rekonsiliasi fiskal PT Gria Indah Permai tahun 2024. Dalam kasus ini, terdapat beberapa biaya yang menurut akuntansi telah diakui sebagai beban perusahaan. Namun, pada ketentuan perpajakan perlu dilakukan penyesuaian melalui koreksi fiskal. Adapun beberapa jenis biaya yang akan menjadi pembahasan pada rekonsiliasi fiskal kali ini. Yang pertama ada biaya natura, yang kedua ada biaya asuransi, yang ketiga ada biaya telepon, yang keempat ada biaya iklan dan promosi, dan yang terakhir ada biaya perbaikan dan pemeliharaan kantor. Untuk mempermudah pembahasan terhadap kasus ini akan menyajikan dalam bentuk role play, yaitu rapat internal evaluasi pajak perusahaan sebelum penyusunan SPT tahunan badan. Sebelum memasuki role play, kami akan menjelaskan terlebih dahulu masing-masing biaya yang menjadi temuan. Pembahasan awal. Yang pertama adalah biaya natura. Temuan pertama adalah biaya natura. Perusahaan itu membeli beras, gula, dan juga sabun mandi untuk pegawai sebesar 15.648.000. Menurut akuntansi, biaya tersebut diakui sebagai beban karena benar-benar dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan pegawai. Namun, menurut perpajakan, pada kasus ini biaya tersebut diperlakukan sebagai natura, sehingga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 15.648.000. Selanjutnya, temuan yang kedua adalah biaya asuransi. Perusahaan membayar biaya asuransi sebesar 20 juta. Namun, di dalamnya terdapat premi asuransi kecelakaan mobil pribadi direktur sebesar 2 juta rupiah. Menurut akuntansi, seluruh biaya tetap diakui sebagai beban. Akan tetapi, menurut perpajakan, biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi direktur tidak berhubungan langsung dengan kegiatan atau 3M, memperoleh, menagih, dan memelihara tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga yaitu biaya telepon. Biaya telepon berdasarkan akuntansi atau yang telah dibayarkan perusahaan sebesar Rp24.400.000, termasuk di dalamnya terdapat biaya telepon pribadi direktur sebesar Rp4.400.000. Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang boleh dikurangkan yang berkaitan dengan 3M, yaitu mendapat, menagih, dan memelihara. Biaya telepon pribadi direktur merupakan biaya yang tidak ada kaitannya dengan 3M, hingga harus dikurangkan. Karena harus dikurangkan, maka dilakukan koreksi positif. Mengapa? Karena biayanya berkurang dan menambah laba pajak. Temuan keempat adalah biaya iklan dan promosi. Perusahaan membayar biaya iklan dan promosi sebesar 40 juta rupiah. Namun terdapat 10 juta rupiah yang tidak didukung bukti yang sah. Menurut akuntansi, biaya tetap dicatat sebagai beban. Akan tetapi, menurut perpajakan, biaya yang tidak didukung bukti yang sah tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu, dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 10 juta rupiah. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu biaya perbaikan dan pemeliharaan kantor. Temuan yang kelima yaitu biaya perbaikan dan pemeliharaan kantor sebesar Rp9.500.000. Dari jumlah tersebut sebesar Rp1.500.000 tidak didukung bukti yang sah, sama seperti biaya iklan dan promosi sebelumnya. Biaya perbaikan dan pemeliharaan kantor menurut akuntansi diakui sebagai beban. Namun menurut perpajakan, biaya yang tidak didukung bukti yang sah tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu, dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp1.500.000.
Sebelum SPT tahunan badan disampaikan, saya ingin memastikan bahwa seluruh biaya yang telah dibebankan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak ada biaya yang berpotensi menimbulkan masalah perpajakan di kemudian hari. Tapi saya memahami bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal sering kali muncul karena adanya biaya-biaya tertentu yang perlakuannya beda. Tapi sebelum SPT tahunan badan kita laporkan, saya ingin memastikan satu hal Bapak Ibu. Apakah perusahaan kita sudah siap menghadapi pemeriksaan pajak atau justru pemeriksaan pajak yang harus siap menghadapi perusahaan kita Bapak Ibu? Kami juga berharap mudah-mudahan yang pertama ya Pak. Saya harap juga begitu Ibu Nabila. Karena kalau tidak, saya khawatir daftar temuan audit hari ini lebih panjang dari agenda rapatnya. Oleh karena itu, saya ingin mendengar hasil evaluasi dari kalian semua. Jadi, silahkan disampaikan hasil evaluasinya. Baik Pak Robi, dari sisi keuangan, kami menemukan bahwa ada biaya natura berupa beras, gula, dan juga sabun yang dibelanjakan untuk kebutuhan pegawai sebesar 15.648.000. Saya memahami bahwa biaya tersebut merupakan bentuk kesejahteraan pegawai. Namun, bagaimana perlakuannya dari sisi perpajakannya, Bu? Menurut ketentuan perpajakan, pada kasus ini biaya natura tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu, harus dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp15.648.000. Baik, jadi meskipun biaya tersebut diakui dalam laporan keuangan, belum tentu dapat diakui secara fiskal berarti, Bu. Betul sekali, Pak. Baik Pak Robi, selanjutnya dari temuan berikutnya berkaitan dengan biaya asuransi. Dari total biaya asuransi terdapat premi asuransi kecelakaan mobil Bapak sebesar 2 juta yang dibebankan di perusahaan. Saya menduga temuan ini muncul karena objek yang diasuransikan merupakan kendaraan pribadi. Benar begitu Bapak Ibu? Tepat sekali Pak. Temuan tersebut muncul saat kami melakukan pemeriksaan atas rincian biaya asuransi. Berarti tim audit cukup teliti juga ya sampai menemukan komponen tersebut. Kami hanya menjalankan tugas Pak. Karena biaya tersebut terdapat unsur kepentingan pribadi, maka secara fiskal tidak dapat dibebankan dan harus dilakukan koreksi fiskal positif. Baik, saya setuju. Selanjutnya, dari sisi pencatatan akuntansi, kami menemukan biaya telepon pribadi Bapak sebesar Rp4.400.000 yang tercatat dalam biaya telepon perusahaan. Saya memahami bahwa sebagian pengguna telepon tersebut memang bersifat pribadi. Apakah hal tersebut menjadi alasan dilakukannya koreksi fiskal, Bu? Benar, Pak. Karena perusahaan yang melakukan pembayaran, sehingga biaya tersebut tetap dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Namun, dari sisi perpajakan, biaya yang bersifat pribadi tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga dapat dilakukan koreksi fiskal positif. Jadi disinilah pentingnya rekonsiliasi fiskal, Bapak Ibu, untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Betul Pak. Selain itu, kami juga menemukan biaya promosi sebesar 10 juta yang tidak memiliki bukti pendukung yang lengkap. Padahal kegiatan promosinya benar-benar dilakukan ya Pak? Benar Pak, namun saat pemeriksaan kami tidak menemukan dokumen yang cukup untuk mendukung biaya tersebut. Oke, jadi dalam perpajakan substansi saja belum cukup ya Pak Ibu? Benar Pak, harus didukung bukti dan dokumen yang harus dipertanggungjawabkan. Saya jadi teringat satu hal Bapak Ibu. Terkadang perusahaan sangat fokus menjaga aset bernilai ratusan juta rupiah, tetapi kita lupa menjaga dokumen yang nilainya hanya selembar kertas. Dan dalam pemeriksaan pajak justru kertas itu yang dicari-cari Pak. Baik, ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada transaksi yang terjadi, tetapi juga pada kelengkapan dokumentasi yang mendukungnya ya Pak, Bu. Temuan terakhir adalah biaya perbaikan dan pemeliharaan kantor sebesar 1.500.000
yang juga tidak memiliki bukti pendukung yang memadai, Pak. Oke, baik. Untuk temuan ini memiliki pola yang sama dengan biaya iklan dan promosi yang sudah disampaikan sebelumnya ya? Benar, Pak Robi. Oleh karena itu, biaya iklan dan promosi serta biaya pemeliharaan dan perbaikan kantor yang tidak didukung bukti yang sah harus dilakukan koreksi fiskal positif. Artinya, biaya yang sebelumnya mengurangi laba menurut akuntansi harus ditambahkan kembali dalam perhitungan fiskal, sehingga laba fiskal meningkat dan penghasilan kena pajak menjadi lebih besar. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas analisis hasil evaluasi yang telah disampaikan. Dari rapat ini, saya melihat bahwa pengelolaan pajak bukan hanya tanggung jawab bagian pajak saja, tetapi membutuhkan kerjasama antara keuangan, akuntansi, audit, dan manajemen perusahaan. Baik, dari hasil diskusi dan juga sharing yang telah disampaikan, kami belajar bahwa koreksi fiskal bukan hanya soal menambah atau mengurangi angka, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan menjaga kepatuhan, memiliki unsur kepentingan pribadi dan operasional perusahaan, serta memastikan setiap biaya memiliki dasar dan bukti yang jelas. Dan seperti yang sudah kita lihat hari ini, pajak memang terlihat serius, tetapi memahami pajak bisa dibuat menyenangkan dan seru.